Selamat pagi, saya Bondan Wang. Selamat bertemu kembali. Saya akan menjawab pertanyaan teman saya. Mengapa saya jarang sholat? Apakah saya percaya dengan pengobatan ruqyah? Apakah saya pernah ruqyah? Apakah saya pernah pengobatan dukun? Apakah saya percaya pada pengobatan perdukunan? Dan apabila saya sholat di berjamaah di masjid, apakah orang-orang sekitar saya mengatakan saya gila atau majnun? Dan bagaimana dengan para skizofrenia? Apakah harus mendekatkan diri kepada Tuhan atau tidak mendekatkan diri pada Tuhan? Dan apakah hanya mengandalkan pengobatan saja tanpa harus mendekatkan diri pada Tuhan? Saya akan menjawab satu persatu pertanyaan tersebut. Mengapa saya jarang sholat? Karena saya merasa terganggu ketika saya sholat berjamaah. Biasanya SD, SMP, SMA saya sholat rajin karena tidak ada gangguan sama sekali. Sedangkan ketika saya lulus SMA, saya sholat awal-awal waktu saya skizofrenia sampai sekarang itu, saya sholat merasa kurang nyaman karena banyak yang mengganggu. Bukan berarti saya tidak sholat, tapi memang sholatnya bolong-bolong. Tapi tetap saja saya usahakan untuk saya sholat. Karena memang banyak gangguan. Misalnya imam berbicara di luar dari rukun sholat, jamaahnya juga berbicara di luar rukun sholat. Jadi saya mendengarkan halusinasi pada saat saya sholat, jadinya saya sangat tidak nyaman, membuat saya bolong dalam sholat. Apakah saya percaya dengan pengobatan ruqyah? Ruqyah adalah jenis pengobatan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan saya tidak pernah melakukan ruqyah. Dan saya kurang percaya dengan pengobatan ruqyah. Perdukunan. Saya tidak pernah berobat perdukunan apapun. Perdukunan adalah pengobatan klinik atau yang berdasarkan atau pengobatan yang berdasarkan dengan kekuatan-kekuatan gaib atau magis secara supranatural. Saya tidak percaya dengan pengobatan-pengobatan seperti itu. Justru penyebab utama penyakit skizofrenia adalah selain daripada lahir di musim dingin, hidup masa kecil kurang bahagia atau kesulitan di masa kecilnya, ketergantungan obat-obatan atau pemakaian narkotika tropika seperti nafza dan ganja, dan juga orang tua yang sudah sangat tua, dan juga faktor lainnya adalah karena sering melakukan pengobatan perdukunan. Orang yang pernah mengalami pengobatan perdukunan itu kebanyakan adalah skizofrenia. Orang yang pernah memakai ruqyah atau pengobatan seperti itu adalah penyebab utama skizofrenia. Saya tidak pernah melakukan pengobatan ruqyah ataupun pengobatan perdukunan karena saya tidak percaya dengan pengobatan supranatural ataupun pengobatan ruqyah itu sendiri. Dan bagaimana tanggapan orang-orang di sekitar saya ketika saya sholat? Tanggapannya biasa saja. Mereka menganggap saya normal. Cumanya saya terganggu dengan mereka yang mengganggu saya ketika saya sholat. Tidak ada yang menganggap saya gila pada saat saya sholat sendiri atau berjamaah. Semua baik-baik saja. Dan bagaimana skizofrenia harus mendekatkan diri pada Tuhan atau tidak mendekatkan diri, hanya mengandalkan pengobatan? Menurut saya, para skizofrenia perlu mendekatkan diri pada Tuhan. Apabila Kristen harus ke gereja, berdoa sakramennya, apabila mereka beragama Buddha harus menjalankan Buddha, Dhamma, dan Sangha di viharanya. Semua harus perlu. Kalau orang Islam ya perlu rajin sholat di masjid atau di rumah sendiri. Jadi mendekatkan diri pada Tuhan itu perlu. Bukan hanya untuk pengobatan saja. Bukan hanya untuk pengobatan saja di psikiater. Karena psikiater pengobatannya itu misalnya terapi, konsultasi, konseling dengan psikiater, minum obat-obatan itu hanya membantu untuk meringankan gejala-gejala skizofrenia atau bipolar. Menurut saya perlu sekali orang-orang yang ODS atau orang dengan skizofrenia mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan hanya mengandalkan pada pengobatan, karena pengobatan seperti konseling, terapi konseling ya, bicara dengan curhat dengan psikiater,
pengobatan itu hanya untuk mengurangi gejala-gejala daripada bipolar, skizofrenia, dan lain-lainnya. Tidak menyembuhkan 100%. Jadi kita harus mendekatkan diri pada Tuhan. Kita sebagai ODS, orang dengan skizofrenia harus mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, karena memang itu sangat perlu sekali. Jangan sampai kita hanya mengandalkan kepada pengobatan, tapi kita memohon kepada Allah supaya kita disembuhkan, dilancarkan rezekinya, hidup bahagia bersama keluarga, misal orang tua, anak istri, atau suami, seperti itu. Kepada Allah harus kita mendekatkan diri kepadanya. Jangan sampai kita melupakan Allah, melupakan Tuhan, itu akan membuat kita lebih sedih dan lebih terpuruk kalau kita meninggalkan Tuhan. Baik itu Kristen harus dengan ke gereja, ingat pada Yesus dan juga pada Elohim. Baik pada Buddha harus ingat kepada Tuhan dan juga Sang Buddha yang mengajarkan ajaran Dharma. Dan Islam selalu ingat pada Allah dan Nabi Muhammad SAW sebagaimana contoh teladan dari Nabi Muhammad. Jadi sekian itu yang saya sampaikan dari pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu kembali, sehat semua, sejahtera semua. Amin.